Film ini akan memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkan nyawa keluarga dan masyarakat apabila bencana terjadi. Banyak korban meninggal karena kita terlambat melakukan tindakan yang tepat. Ketika bencana terjadi, tidak akan ada orang lain yang dapat menolong Anda selain Anda sendiri. Banyak nyawa hilang atau dapat diselamatkan dalam jam-jam pertama setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, semua tergantung Anda untuk cepat bertindak. Masyarakat penting untuk mengetahui tentang pertolongan pertama karena seberapapun hebatnya sebuah fasilitas rumah sakit atau puskesmas, pasti diperlukan waktu untuk menjangkau korban. Nah, waktu yang diperlukan ini seringkali merupakan saat yang paling kritis bagi korban. Apabila dalam waktu yang kritis ini masyarakat bisa memberikan pertolongan yang baik, maka hasil akhir dari korban akan menjadi lebih baik daripada menunggu pertolongan medis tiba di tempat. Ingatlah, ketika bencana terjadi, keadaan akan sangat kacau. Semua yang Anda miliki mungkin hancur, banyak orang terdekat Anda mungkin meninggal, dan Anda mungkin berada dalam situasi syok dan panik. Namun, Anda harus mencoba untuk tenang dan melakukan beberapa hal yang terdapat pada tayangan ini. Tetap tenang. Ketika Anda panik, Anda akan susah berpikir secara jernih dan akan membuat keputusan yang tidak tepat. Maka itu, cobalah untuk tetap tenang. Kedua, mintalah bantuan. Gunakan telepon atau radio untuk mencoba menghubungi layanan tanggap darurat yang akan dapat datang dan membantu Anda. Anda harus mencoba untuk tenang dan melakukan beberapa hal yang terdapat pada tayangan ini. Trias adalah proses mengevaluasi korban agar mereka yang paling memerlukan bantuan dapat ditangani terlebih dahulu. Apabila Anda menemukan beberapa korban pada satu tempat, Anda harus menentukan yang mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Jangan dekati korban yang berada di situasi yang berbahaya. Contohnya, korban yang dekat dengan kabel listrik. Jika memungkinkan, lakukan bersama orang lain. Jangan melakukannya sendiri. 2 orang bekerja sama dapat membuahkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Apabila sesuatu terjadi, Anda dapat saling membantu. Berikut adalah cara yang dapat Anda lakukan. Apabila korban tidak sadarkan diri, segera periksa jalan nafasnya untuk memastikan korban bernafas dengan baik. Angkat dagu korban dan posisikan hidung menghadap ke atas. Amankan belakang kepala korban. Buka mulut korban. Bersihkan mulut korban jika ada benda asing di dalam mulut korban. Anda bisa gunakan baju korban. Tekan kuku tangan korban. Jika kuku tangan korban ditekan, warna kuku akan berubah putih. Dan pada saat kuku tangan korban dilepas, jika warna kuku kembali dengan cepat ke warna merah, berarti sirkulasi darah korban masih baik. Dengan melakukan kajian tiap-tiap orang dalam satu area dengan cepat, Anda segera bisa menentukan siapa yang paling membutuhkan bantuan dengan segera. Apabila ada banyak korban, Anda dapat menandai mereka dengan kartu berwarna atau dengan kain. Ada 4 warna kartu atau kain yang digunakan untuk membedakan kondisi korban. Hijau untuk status non-kritis, yang berarti korban masih dapat menunggu perawatan. Kuning untuk korban yang memerlukan perawatan dengan segera. Merah untuk korban dengan kondisi kritis dan memerlukan perawatan langsung. Dan hitam untuk korban yang meninggal atau tidak mempunyai harapan hidup kembali. Lihat keadaan mulut korban dan naik turunnya dada korban. Dengar suara hembusan nafas korban dengan meletakkan telinga di antara mulut dan hidung dari korban. Rasakan hembusan nafas korban dan naik turunnya dada korban
dengan menyentuh lembut dada dan perut korban. Jika korban bernafas dengan baik, panggil bantuan dan korban diarahkan ke posisi pemulihan. Penolong mengambil posisi jongkok di samping korban dan sejajar dengan bahu korban. Periksa benda berbahaya yang ada di tubuh dan kantong korban seperti kacamata atau benda tajam lainnya. Posisi pemulihan bertujuan untuk menjaga saluran pernafasan ketika korban sudah bernafas namun tidak sadarkan diri. Arahkan salah satu tangan korban menyilang ke arah bahu korban. Arahkan tangan korban yang lainnya sejajar dengan bahu korban. Tekuk kaki korban yang terdekat dengan posisi penolong. Dorong korban secara perlahan, di mana bagian kaki teratas akan menstabilkan posisi badan korban. Perbaiki posisi kepala korban. Ini untuk mencegah jika korban muntah, maka muntahan korban tidak masuk kembali ke mulut korban. Ini butuh perawatan, tolong. Jika ada kecurigaan terjadi cedera tulang belakang, lebih baik Anda menunggu bantuan medis, karena dapat berakibat korban menjadi cacat atau lumpuh. Cara pengangkutan korban tanpa tandu. Anda bisa menggunakan pintu atau benda yang memiliki permukaan datar seperti meja. Letakkan pintu di sisi korban. Arahkan korban pada posisi stabil atau lurus. Amankan daerah belakang dan kepala korban. Miringkan korban dan pintu dimasukkan di bawah punggung korban. Kembalikan korban pada posisi semula. Perbaiki posisi badan korban di atas pintu dan juga amankan kepala korban. Anda juga bisa membuat tandu dari 2 sarung dan 2 batang kayu atau bambu seperti dalam tayangan ini. Cara pengangkutan 4 orang tanpa tandu atau alat. 3 orang penolong jongkok di satu sisi korban dan 1 orang mengamankan kepala korban. Masukkan tangan penolong ke bawah tubuh korban. Dengan aba-aba dari 1 orang, 1, 2, 3, ya. para penolong mengangkat korban secara bersamaan. 1, 2, 3, ya. Satu, dua, tiga, ya. 1, 2, 3, ya. Ya, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Cara pengangkutan dengan selimut. Lipat kain dengan menyerupai huruf S atau lipat menjadi 3 bagian. Letakkan selimut di sisi korban. Amankan kepala dan leher korban, kemudian miringkan badan korban. Masukkan selimut ke bawah badan korban. Letakkan korban ke sisi semula. Tarik ujung-ujung selimut dan angkat korban secara perlahan-lahan. Cara pengangkutan sendiri. Amankan belakang kepala dan leher korban. Angkat kepala dan bahu korban. Letakkan di paha dan badan penolong. Silangkan tangan korban ke perut korban. Masukkan tangan penolong melalui sela-sela ketiak korban. Pegang tangan korban dan ambil posisi ancang-ancang untuk berdiri. Tarik korban ke posisi berdiri dan bersandar ke badan penolong. Renggangkan kaki korban dengan melebarkan kaki kanan korban. Lingkarkan tangan kiri korban ke bahu penolong. Letakkan kaki kanan penolong di antara kedua kaki korban melalui bagian depan korban. Masukkan tangan dan bahu penolong ke dalam selangkangan kaki korban, kemudian angkat korban. Pengangkutan dengan kursi. Luruskan posisi korban.
Amankan belakang kepala dan leher korban. Angkat kepala dan bahu belakang korban. Silangkan tangan korban ke perut korban. Kemudian letakkan di paha dan perut penolong. Masukkan tangan penolong melalui sela-sela ketiak korban. Pegang korban dengan erat, sementara penolong kedua memegang belakang lutut korban. Angkat korban bersama-sama dan letakkan di atas kursi. Ikat kaki korban di kaki kursi. Sementara badan korban diikat di sandaran kursi. Penolong pertama memegang sandaran kursi dan penolong kedua memegang kaki kursi. Kemudian angkat korban bersama-sama. Apabila Anda curiga terjadi cedera pada tulang belakang atau leher korban, jangan coba memindahkan korban sebelum bantuan medis datang, karena dapat berakibat cacat terhadap korban.